Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Banyak yang bilang pinjol itu bisa lunas tanpa bayar. Jadi benar-benar bisa lunas. Dan katanya kalau dapat ancaman, kalau dapat teror, kalau mungkin kalian dimaki-maki atau dihina-hina, maka akan otomatis lunas, tidak usah dibayar. Jika statement ini benar, enak banget. Alhamdulillah banget jika memang bisa seperti itu. Tapi jika ini salah, siapa yang akan bertanggung jawab? Oke, karena jujur aja banyak orang-orang yang terhasut karena kalau misalnya kita ini sudah diteror, kita ini sudah diancam, data sudah disebar, maka akan otomatis hilang, hutang akan otomatis lunas begitu saja. Namun kenyataannya jika pemikiran-pemikiran seperti ini dipelihara, bukannya saya membela orang-orang pinjol ya, bukannya saya juga tidak mendukung orang-orang yang gagal bayar pinjol, enggak. Tujuan channel ini adalah solusi gagal bayar pinjol, tapi saya ingin share tentang apa yang sebenarnya terjadi dan fakta di lapangan tuh bagaimana. Bukannya saya share sebuah video yang mana ingin didengar penonton, yang mana penonton suka dan ternyata itu faktanya nggak seperti itu. Bayangin, kalian pilih mana? Diberikan harapan-harapan tapi harapan itu palsu, atau diberikan kenyataan, atau kalian juga bisa mempunyai step by step yang jelas untuk menghadapi masalah pinjol seperti ini. Untuk pinjaman online bisa lunas sendiri, itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, si pinjolnya bangkrut. Yang kedua adalah pinjol otomatis melunaskan hutang kalian, ya dengan alasan apapun dan kita nggak tahu alasannya apa. Clear ya sampai sini ya. Jadi pinjol itu bisa saja memberikan laporan ke Slik OJK bahwa utang kita lunas padahal kita belum bayar. Dan itu memang benar-benar faktanya pernah terjadi. Bukan karena tiba-tiba karena pinjol itu menagih, meneror, mengancam, terus tiba-tiba utang kita lunas. Enggak. Karena yang menagih, yang meneror dan mengancam adalah pihak ketiga dari pengajuan pinjaman online. Ya, pihak ketiga dari pinjol tersebut. Nah, kalau pihak ketiga pinjol tersebut yang mengancam kalian, nah sekarang pinjol tidak tahu apa-apa. Apakah bisa utang kalian lunas begitu saja? Sayang sekali jawabannya tidak. Jadi, apa yang harus kalian lakukan biar bisa lunas dengan sendirinya? Itu pun kalian harus melaporkan kepada si pinjolnya. Pak, Bu, mohon maaf, ini DC-nya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar OJK. Jadi ini saya minta kompensasi kerugian dan lain sebagainya. Ini kan kayak semacam hal yang mustahil, tapi ya tetap harus kita lakukan. Karena kita juga tidak boleh diem saja ketika data kita disebar, ketika kita dicaci maki, dan juga ketika kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari oknum-oknum DC seperti itu. Jelas, semua orang tahu banyak pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihannya. Tapi mereka juga justru malah menyalahkan pinjolnya terkait masalah penagihan DC yang sembarangan. Ini boleh-boleh saja kalian sambung-sambungkan. Mereka itu dua perusahaan yang sama aja. Satu menagih, satu yang pemberi pinjaman. Sama-sama aja mereka bekerja sama. Tapi yang tidak sama adalah apa yang dilakukan oleh DC tersebut bisa jadi itu tidak diakui, atau bisa jadi itu justru si pinjol ini nggak tahu, pinjol ini sebenarnya nggak mau ada tindakan seperti itu. Tapi karena DC-nya kepepet, harus dikejar omset, dikejar target, maka dia harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Alangkah baiknya teman-teman ketika mendapati seperti ini, bijaklah untuk melaporkannya ke OJK, ke polisi ataupun ke pinjolnya. Jangan diem-diem aja terus kalian menganggap hutang kalian lunas. Karena si pinjol yang pertama tidak tahu, OJK juga tidak tahu ya kalau kalian itu privasinya dilanggar kalau kalian nggak lapor. Nah, bagaimana mungkin kita sebagai orang biasa-biasa menganggap utang kita itu otomatis lunas? Padahal sedangkan di OJK ada, di pinjol ada datanya, utang kita ada yang kredit macet dan lain sebagainya. Nah, boleh kalian menganggapnya lunas asal kalian tidak mau memperbaiki Slik OJK kalian. Karena kalau udah masuk Slik OJK, ya udah yang bisa menghilangkannya itu adalah laporan dari si pinjol atau dari kalian yang membawa surat pelunasan yang mungkin si pinjol belum update. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini fokus utama kita adalah melaporkan segala tindakan DC yang bermasalah, melaporkan dan lebih proaktif lagi untuk memberantas pinjol-pinjol atau DC-DC yang nakal seperti itu. Dan tentunya memahami dan belajar dengan tekun tentang masalah perpinjolan seperti ini. Karena ya pinjol itu bukan apa-apa kok, pinjol itu cuman urusan perdata. Jadi kalian bisa baca buku perdata, bisa tanya-tanya dan konsultasi secara hukum. Jangan langsung memutuskan bahwa utang kita lunas karena kita diteror ya, jangan. Karena nanti ujung-ujungnya kalian itu akan kaget suatu saat nanti jika memang masalah ini menjadi masalah yang besar. Lebih baik kalian mempersiapkan diri. Oke, saya memang masih ada utang, saya memang masih ada tanggungan di sana. Ya udahlah, saya galbay dulu, toh saya juga nggak ada uangnya. Resikonya siap saya hadapi. Nah, kayak gitu aja, itu lebih aman dibandingkan teman-teman bermindset bahwa utang kita akan lunas. Jangan ya teman-teman ya, karena ini semacam kayak pembodohan publik yang mana
kayak diwajarkan, tapi ya kenyataannya data itu masih nyangkut di situ gitu loh ya. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Boleh kalian tidak bayar karena kalian sakit hati, duit udah dirugikan, tapi langsung laporkan juga, jangan berdiam diri aja. Ya meskipun banyak sih yang capek, bang saya udah capek laporan sana sini nggak ditanggepin. Ya gimana ya, jalan kita cuman itu aja. Daripada kita nggak bertindak apa-apa, mending kita bertindak, tapi setidaknya kita punya pegangannya apa ya. Saya sudah lapor OJK loh, ini pelanggarannya kayak gini, saya nggak mau bayar dulu sampai masalahnya tuntas. Beres, kayak gitu kan enak. Ada aktivitas dan action dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.